tuti'huma fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Iya ibu bapak, tadi tarbiyah itu tarbiyah. Yang kedua khuluqiyah atau adabiyah. 3. Nah 2 dan 3 adabiyah dan ilmiah ada di sini. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Ini tarbiyah adabiyah. Adab yang pertama kepada orang tua. Jadi sebelum adab ke siapa-siapa teh kepada orang tua. Kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Hanya di antara kedua orang tua itu yang paling besar. Jadi gini, tidak bermaksud menafikan jasa bapak-bapak. Yang paling besar jasanya karena mempertaruhkan nyawa ibunya. Makanya di sini disebut pertaruhan nyawa. Hamalat ummuhu wahnan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah, ya, bertambah lemah, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Di sini mengandungnya dalam keadaan sangat lemah. Dikatakan sangat lemah karena terbukti tidak jarang wanita hamil itu punya resiko kematian yang sangat tinggi. Makanya di satu negara dikatakan bagus bila tingkat kematian ibu itu lebih kecil. Jadi kalau coba dicek di BPS di Jawa Barat itu pernah saya baca, tapi itu perlu diupdate karena sudah lama. Per 2000 kelahiran di Jawa Barat itu ada satu ibu yang meninggal. Jadi hari ini ada 2000 melahirkan saat Jawa Barat, satu meninggal. Sebelumnya pernah di Jawa Barat nih, makanya tolong diupdate ya, karena kan saya udah lama nggak kerja di BPS. Nah, nih. Saya pernah baca, ini sebelum COVID nih, waktu sebelum COVID pernah baca di Jawa Barat nih, per 1000 kelahiran satu meninggal. Kebayang tuh, mun hari ini aya nu 1000 ngalahirkeun di Jawa Barat, satu itu meninggal. Nah, saya bilang ini data lama. Saya berharap makin kesini, ya kalau dulu 1000, 2000, semoga sekarang mah per 5000 atau 10.000 kelahiran satu meninggal. Artinya betapa nyawa itu taruhan ibu yang melahirkan dan hamil. Nah, makanya Allah berfirman, kami wasiatkan. Coba perhatikan, di sini pakai orang beriman tidak? Pakai kata-kata orang beriman enggak? Kami perintahkan kepada agar berbuat, berarti berbuat baik kepada orang tua itu pesan universal. Agama apapun, keyakinan apapun, sekalipun orang ateis akan mengatakan kau harus berbuat baik kepada kedua orang, sekalipun tidak beragama. Berarti kami wasiatkan kepada manusia, ini disebut dengan pesan universal, tidak mengenal keyakinan apapun, ya.
agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi agar kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi yang namanya orang tua juga manusia. Mungkin saja cara berpikirnya salah. Mungkin saja keyakinannya keliru. Di ayat 4:15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun, bila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taat. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi bergaulah secara baik dengan keduanya di dunia. Nah, dengar baik-baik teman-teman, orang tua mah sesat pun kudu dimuliakan. Misalnya gini, antar emak kadukun, cek emak, antar emak kadukun, emak teh geus lila tuh konsultasi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan ibu saya benar apa salah? Saya tidak boleh. Emak teh nggak tahu. Datang ke dukun teh syirik. Kalau emak mati masuk neraka emak. Nggak boleh gitu. Perlakukan dengan, kalaupun saya ngasih tahu baik-baik. Ya, tidak boleh ke orang tua walaupun dia sesat, kita kasar. Ya, wasohibhuma fid dunya ma'ruf. Ini cerita tentang apa? Adabiyah, tarbiyah, adabiyah. Kebayang nggak? Sekalipun orang tua kita sesat, sekalipun orang tua kita salah, Quran begitu eksplisit, bukan tafsir. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ini eksplisit. Apa katanya? Bergaulah secara baik dengan keduanya di dunia ini. Nah, baru ada kata-kata nih, ini tarbiyah ilmiah. Wattabi man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Bu, mengikuti jalan itu kitanya kudu belajar. Itu namanya tarbiyah apa? Jadi Islam mengajari kita tarbiyah imaniyah, tarbiyah adabiyah, kudu adab. Terus kitanya kudu berilmu. Nah, di sini sebelumnya juga ada kata-kata nih, bila kedua orang tuamu memaksa menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, berarti kita kudu belajar, berilmu, ya. Terus kalau orang tuamu beda sama kamu jangan taat, tapi kamu santun, kamu hormat, dan ikuti oleh kamu jalan orang yang kembali kepadaku. Mengikuti jalan yang benar kudu pakai apa? Ilmu, ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini yang saya bilang, ternyata kita sebagai anak atau kita ke anak itu kudu menanamkan tarbiyah imannya, tarbiyah khuluqiyah atau adabiyah, tarbiyah ilmu. Nah, ayat berikutnya Ustaz Kamal, ayat 16-nya. Masih ayat nu ditutup dewe. Luqman, saya bilang sampai tamat ini kita Luqman. Kekeh ayat nu ditutup dewe, aku nyari dewe. Nyari lagi. So, tapi tersaparah tadi. Luqman ayat 16. Baik, dibuka surat Quran ayat 30, surat ke-31, surat Luqman ayat ke-16. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah
perhatikan terjemahnya. Hai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah memberikan balasan. Sungguh Allah maha halus, maha teliti. Kira-kira ini tarbiyah apa? Imaniyah, adabiyah, atau ilmiah? Hai anakku, jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi, dia ada di batu, atau dia ada di langit, atau dia ada di perut bumi, niscaya Allah memberinya balasan. Sungguh Allah maha halus, maha teliti. Ini tarbiyah khuluqiyah atau tarbiyah ilmiah atau imaniyah? Imaniyah. Kenapa imaniyah? Kenapa imaniyah? Benar imaniyah. Habis Anda pakai, kenapa imaniyah? Kenapa ya? Nah, kan kita kudu beriman. Sekecil apapun kamu berbuat baik, wahai anakku, atau sekecil apapun kau berbuat buruk, lalu keburukan atau kebaikanmu itu ada di dalam batu, di atas langit, atau di perut bumi, Allah kasih balasan. Jadi kamu kudu iman, tak ada apapun yang bisa kamu sembunyikan, baik ataupun buruk. Nah, jadi yang tadi itu tarbiyah apa? Iman. Tapi juga bisa masuk tarbiyah ilmiah, ya. Itu teh kudu jadi ilmu bahwa sebenarnya, ya, sekecil apapun kita belajar, Allah maha tahu usaha belajar kita. Misalnya ada di antara ibu-ibu di sini yang belajar itu ngapalin surat Alam Nashrah udah 3 bulan teh apa? Alam Nashrah laka sodro, laka sodro, Alam Nashrah laka sodro, laka sodro. Dia belajar, kira-kira akan dicatat nggak amalnya? Jadi kita kudu yakin ini tarbiyah imaniyah. Sekecil apapun, ibu lihat, misalnya kan kita anjurkan sendal teh dibawa, dimasukin ke tas, tapi mungkin ada teman kita yang sendalnya dilepas di sana, terus sendalnya teh nyengsol, itu ibu diberesin, itu dicatat nggak sebagai amal soleh? Itu tarbiyah imaniyah. Ibu maka ditajong. Jadi sampai yang mau make teh mana satu lagi. Nah, ya. Jadi sebenarnya kayak tepira, kayak sepele, cuma aduh sendal berjauhan dideketin. Padahal itu sendal batur, sendal orang lain. Maka itu namanya Allah maha tahu apa yang dilakukan. Ada orang yang cek, nah, pasti nyari kacamata di dia, dengan kacamata. Ya bejaan, kasih tahu, teteh milarin kaca soca. Oh, Anda makin mantep. Kalah-kalah ke kacamata hidung atau mana? Tak eta mah teteh. Kacamata. Kuba baturan teh antep tengah gantung dina gado. Nah, jadi ternyata walaupun cuma sederhana, termasuk akan dicatat ketika misalnya, ya, lagi pengajian nih, ya, saya nggak bawa Quran misalnya, atau saya bawa Quran gini, Ustadz Kamal nggak bawa, ini jadi amal soleh. Masalahnya kumaneh nanti kalau kan diberebut tah orang jadi kieu, nah,
Ya, kalau orang berbuat baik, jangan kemudian menguasai Quran orang lain. Saya tahu di tengah tadi ayat Nukia. Mun kieu teh Anda teh gini, misalnya sok Ustaz Gamal kalau direbut, jadi saya kieu, jangan begitu, nggak boleh. Gitu. Itu nggak adab, saudara-saudara. Nah, terus ya, lanjut ayat 17-18-nya. Ya, masih Luqman. Bapak Ibu. Tadi tutup, ditutup. Ayah we nu ditutup deh. Luqman, cece Luqman. Nah, ayat 17-18. Ya, dibuka surat Luqman, surat ke-31 ayat 17 dan 18. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Iya ibu bapak, coba perhatikan ya bunaya aqimis sholat. Hai anakku, tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak melakukan perbuatan baik. Ajak orang melakukan perbuatan baik, cegah mereka dari perbuatan munkar. Coba perhatikan, ajak pada perbuatan baik, cegah pada perbuatan munkar. Di situ ada unsur tarbiyah ilmiah nggak? Ada. Sekarang saya ngajak teh kudu pakai ilmu. Ya. Jadi jangan sampai ngajak tapi tidak pakai ilmu. Makanya perintah mengamar ma'ruf nahi munkar itu juga ada unsur tarbiyah ilmiah. Makanya ada ayat yang mengatakan wala taqfu ma laysa bihi ilmun. Kamu tidak boleh bicara kalau tidak punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya katakan saya tidak tahu, saya mau belajar lagi, saya mau nanya dulu. Wasbir ala ma asobak, sabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya perkara itu sangat penting ya. Dan jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Ini jelas ayat berkaitan dengan adabiyah, sombong, takabur, menganggap orang kecil, ya kan gitu. Nah, terakhir Ustaz Kamal ya, ayat 19-nya. Baik, masih dibuka Bapak Ibu. Masih. Kita lanjut ayat ke-19 surat Luqman surat ke-31. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qasid fi mashyika wa bud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sahabat majelis percikan iman, kalau Anda perhatikan justru penguatan adab di sini ke orang tua
dan rendah hati. Misalnya di ayat 18, jangan kamu palingkan wajah karena sombong, jangan berjalan di muka bumi karena angkuh. Jadi seringkali orang itu hal perilaku yang tidak disukai itu ada sombong dengan ilmu, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan harta, sombong dengan senioritas, ya kan? Itu juga tidak boleh sombong. Nah, waqsid fi masyika, rendahkan hatimu saat berjalan dan lembutkan suaramu. Nah, termasuk masalah bersuara juga itu termasuk adab. Jadi jangan teriak-teriak ketika mandi. Misalnya Kang Kamal di lantai bawah, ini saya lagi ceritanya di mall, saya di lantai 2. Kamal, Kamal, ya ibu kadang-kadang ayah, ayah, eta semua ayah ningali ke ditu sana. Disangkanan dipanggil ayah teh cuma suaminya ngomong ayah, lalaki kawin dengan gak boleh gitu. Kalau nggak bisa di HP ya udah ibu turun, ayah gitu. Dan Kang Kamal, Mam, gitu. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Kebayang tuh Bu, yang gitu-gitu aja sampai diperhatikan. Ya. Hari ibu manggil ke anak seperti Wiwi, Wiwi, gitu. Ibu gimana kalau di rumah? Oh gitu. Nah, saya kasih tahu kan rumah ibu gede, rumah ibu gede. Nyari kecil mah, Wiwi, tenan. Rumah ibu gede mah, ibu teh kudu bila perlu ada anu mikrofonal gitu. Walkie-talkie. Wiwi, nah gitu. Wiwi, gitu. Ya kan gitu. Tapi kalau itu deketin, jadi biasakan kalau manggil suami itu jangan teriak-teriak, jangan manggil anak jangan teriak-teriak, ya kan? Gitu. Ayah, ibu-ibu di lapangan teh, Bobby, kecil-kecil teh ucing na datang. Oh, Bobby teh sugante sua anak, ternyata ucing. Bobby. Nah, itu yang sekarang jadi kucingnya Pak, yaitu Bobby Kartanegara. Yang saya sering diceramah sampaikan sampai sekarang orang bingung amalan apa yang dilakukan oleh Bobby Kartanegara sampai tadinya kucing jalanan menjadi kucing istana. Ya, hari rezeki mah ku Allah geus dikasih, nggak ada yang bisa nolak, ya kan? Gitu. Oke, lupakan tentang kucing Bobby Kartanegara. Intinya adalah kalau kepada sesama manusia, walaupun itu ke anak, apalagi ke suami, ya, apalagi ke guru, ya kan, Ustaz, si Ustaz teh apa? Sarwana tuh, guru jeung murid teh, ya kan gitu. Ibu, itu 3 adab yang harus kita tanamkan pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Apa? Tarbiyah imaniyah, tarbiyah khuluqiyah atau adabiyah, kemudian ilmiah. 3 hal itu kudu menyatu. Jadi imannya kokoh, adabnya agung, ilmunya luas. Maka itulah yang disebut dengan anak sebagai perhiasan dan juga sebagai qurrata a'yun, ya gitu. Ibu bapak, itu saja yang kita bahas, ya. Dipelajari lagi surat Luqmannya ya di rumah, ya. Ayeuna mah tutup boleh ya surat Luqmannya dari ayat berapa, 13 sampai di rumah baca lagi, telaah lagi.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gerobak kan apa baju satu kering di bawah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love